Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan landing page di halaman home kita yang ini. Jadi untuk bagian halaman home-nya, kita akan buat untuk bagian landing page-nya, yang mana bagian-bagiannya itu ada untuk bagian hero, untuk bagian paling atas dan juga navigasinya nanti. Kemudian ada bagian fitur, kemudian di bawahnya ada testimoni. Di bawahnya lagi untuk bagian kontak, dan bagian paling bawah kita buat untuk footer-nya. Yang mana untuk setiap bagian-bagiannya ini kita akan buat berupa komponen. Jadi komponen untuk kilo, komponen untuk fitur, komponen untuk testimoni, dan lain-lain yang akan kita buat. Nah, untuk pembuatannya supaya jauh lebih cepat, kita akan gunakan yang namanya Prebuild, yaitu untuk mengatur komponen dari Tailwind kita nantinya, yaitu UI komponennya. Nah, di sini pertama kita atur dulu untuk bagian hero-nya, kita bisa masuk ke bagian komponen. Nah, kemudian di bagian komponen kita bisa cek di sini untuk atur bagian hero section. Nah, ini kita bisa klik. Nah, untuk hero sectionnya kita bisa cari untuk komponen yang akan kita edit itu apa. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah untuk komponen yang bisa kita gunakan. Nah, untuk komponen yang akan saya gunakan, mungkin di sini saya akan pakai yang kita scroll ke bawah lagi. Kita cari yang mungkin lumayan mirip dengan yang kita inginkan. Ini kita bisa scroll ke bawah lagi. Nah, mungkin yang ini. Jadi ada bagian home, product, about, dan juga kontak. Nah, ini kita bisa gunakan komponen yang ini ya. Nah, ini kita bisa masuk ke bagian kode. Nah, di bagian kode, nah di sini untuk komponennya dia sudah berupa React.js. Nah, dia buat use state-nya. Dan use state-nya untuk bagian inputannya, kalau tidak salah ini untuk inputan pencariannya. Nah, ini untuk bagian open dan tutup dari menunya, yang bagian navigasi. Nah, di sini sudah ada dari atas sampai bawah untuk inputannya dan juga sudah responsif. Di sini ada inputan navigasi untuk desktop dan inputan navigasi untuk bagian mobile. Ini mobile menu sama desktop menu. Nah, ini kita bisa buat komponen. Kita copy dulu untuk state-nya. Kemudian kita buat komponen di dalam codingan kita. Di sini kita buat di folder source. Folder bernama components. Di folder components-nya kita buat file dengan nama hero.jsx. Kita buat komponen rafce. Nah, dalam komponennya kita paste state yang tadi di sini. Dan jangan lupa di sini kita perlu import use state-nya yang ini. Kita kontrol spasi, import use state dari React. Nah, kemudian untuk bagian return-nya, nah bagian return-nya sendiri kita bisa copy. Kita masuk lagi ke dalam rebuild-nya. Nah, di sini kita copy dari sini fragment-nya sampai penutup fragment paling bawah yang ini. Ini kita bisa copy. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam codingan kita. Kita masukkan ke sini. Kita Ctrl V ke sini. Oke, di sini sudah ada. Nah, selanjutnya mungkin di sini untuk tampilannya kita coba panggil komponen hero kita ini ke home view. Nah, di sini dalam home view-nya kita buat fragment, kemudian tinggal panggil hero. Komponen hero kita. Nah, ini kita cek tampilannya, masuk ke web browser. Kita reload. Nah, ini sudah ada ya tampilannya. Nah, jadi tampilan hero kita seperti ini. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk bagian navigasinya ini. Jadi pada saat kita klik home, dia akan mengarah ke halaman hero-nya ini. Nah, kalau kita klik produk, dia akan mengarah ke bagian fitur. Nah, ini akan mengarah ke bagian testimoni dan ini mengarah ke bagian kontak. Dan di sini kalau kita perkecil, kita inspect. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Ada menu untuk navigasinya untuk tampilan mobile. Jadi sudah responsif. Nah, ini kita atur dulu ya untuk bagian linknya yang bagian atas. Kita masuk ke dalam codingan. Kita buka hero. Nah, kemudian di hero-nya kita cek untuk desktop menunya dulu. Kita scroll ke atas. Nah, yang ini untuk desktop menu.
Ini nanti mengarah ke home. Nah, ini mengarah ke fitur. Features. Nah, untuk href-nya nanti kita koneksikan dengan ID-nya. Sini kita kasih garis, kita kasih pagar, kemudian features. Nah, kemudian yang ini testimoni. Nah, ini testimonial. Oke, kemudian yang bagian kontak kita buat dia CTA atau call to action. Nah, selanjutnya untuk button loginnya. Nah, button loginnya ini kita buat berupa link. Link dari React. Kita perlu import dulu. Import link from React router. Nah, ini untuk mengarah ke halaman loginnya. Jadi kita buat berupa link kayak gini. Nah, kemudian di sini kita tinggal kita arahkan ke /login. Nah, kemudian kita atur lagi yang mobile menunya. Yang gini. Nah, ini udah benar, ini mengarah ke fitur. Sama dengan yang di atas. Yang ini ya, features. Features, kemudian yang ini testimonial. Testimoni. Ini testimonial. Nah, kemudian yang di bawah yaitu CTA untuk href-nya. Dan yang ini kita ubah juga jadi link untuk mengarah ke halaman loginnya. Ini /login. Ini kita arahkan juga ganti buttonnya untuk penutup link. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi. Nah, ini untuk bagian avatar dan style-nya. Yang bagian ini. Ini avatar dan style. Ini user-usernya, user avatar. Kemudian bintangnya. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah. Kayaknya kita tidak perlu atur yang sananya. Nah, kita atur untuk headline-nya di sini. Nah, untuk headline-nya pertama di sini kita atur dulu ya yang ini. Kita hapus untuk bagian title-nya. Nah, title-nya di sini terbagi 4. Build stunning, kemudian website with pre-build UI. Nah, ini saya ganti, saya sudah buat untuk hero section-nya. Build your. Sini kita ganti jadi build your. Kemudian kita ganti lagi professional resume. Nah, kemudian ini in minutes. Nah, kemudian yang ini untuk description. Kita copy description-nya. Ini saya copy description yang sudah saya buat ke paragrafnya. Nah, ini kita cek dulu tampilannya. Kita masuk ke web browser. Nah, ini ya, build your professional resume in a minutes. Nah, kemudian untuk tombol searching-nya kayaknya kita tidak perlu gunakan. Kita bisa ganti saja jadi button yang mengarah ke loginnya nanti. Yang ini. Ini kayaknya kita hapus dari formnya ini. Sama labelnya. Cukup button saja. Sini kita ganti warnanya ke green. Kemudian di sini itu untuk login. Kita arahkannya ke link login. Sini tuh /login. Oke. Nah, tampil seperti ini. Dan kita coba ganti warna utamanya jangan warna biru atau purple ya kayak gini. Kita ganti ke warna hijau. Nah, caranya karena sini lumayan banyak backgroundnya. Nah, kayak yang ini purple kita ganti jadi green sama indigo. Kita ganti dulu yang indigo. Sini kita bisa gunakan Ctrl V, kemudian Ctrl H untuk ambil replace-nya. Nah, di sini kita ganti indigo menjadi green. Kemudian klik yang ini. Nah, kemudian purple juga. Purple jadi green. Dan to-nya ini kayaknya kita ubah ya. Ini jadi green saja. Oke, kita coba cek.
Nah, seperti ini kayaknya terlalu ini ya, nggak kelihatan. Mungkin kita buat black. Nah, mungkin seperti ini, professional resume in a minutes. Nah, di sini warna utamanya sudah berubah jadi warna hijau semua. Oke, kemudian di sini kita atur untuk bagian bawah yaitu fiturnya. Kita masuk ke pre-build. Nah, di pre-build-nya kita searching untuk bagian fitur, fitur section. Nah, dalam fitur sectionnya kita copy fitur yang kita inginkan. Nah, mungkin di sini saya pakai yang, saya scroll ke bawah lagi. Nah, mungkin di sini saya ambil dulu untuk bagian hidden-nya, yang bagian yang ini. Kita bisa copy, ambil hidden-nya terlebih dahulu menggunakan React. Nah, untuk bagian hidden-nya berarti yang ini. Dari sini ke sini. Kita bisa copy. Kita buat komponen baru untuk title. Sini title.csx. Nah, sini kita buat berupa komponen yang menerima props. Nah, propsnya nanti itu untuk prop section, kemudian title, sama description. Kita ganti di sini, kita paste. Kemudian save. Nah, ini kita ganti berdasarkan section. Nah, yang ini itu berdasarkan title. Yang di bawah sini itu berdasarkan props description. Oke, dan kayaknya di sini kita coba atur untuk width-nya menjadi MD medium untuk mask width-nya. Jadi lumayan lebar. Nah, kemudian untuk kelasnya ini kita ganti background-nya jangan white tapi slide 300 atau 200. Oke. Kemudian kita ambil untuk fiturnya sekarang. Kita buat fitur. Nah, untuk fiturnya, jadi di sini yang kita ambil cuman ininya saja. Kita buat berupa komponen props. Nah, untuk bagian fiturnya kita ambil yang ini. Kita copy dari React. Nah, ini kita copy dulu untuk step-nya. Masuk ke dalam codingan, kita buat komponen baru untuk fitur. .jsx lafca. Ini untuk fitur. Kita paste dulu state-nya ke sini dan kita import use state-nya. Dan kita tinggal atur untuk return-nya, berarti dari sini sampai di bawah sini. Copy. Kita paste ke sini. Nah, ini kita cek bagian fiturnya, kita panggil dulu di home view. Fitur. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita kasih title di bagian atasnya. Nah, berarti di bagian fiturnya, di bagian sini ya, kita buat div dulu. Sini div. Kemudian kita tutup div-nya yang bagian bawah. Yang ini, tutup div. Dan bagian sini kita panggil komponen yang kita buat yaitu title. Nah, ini untuk sectionnya. Sectionnya itu fitur. Nah, kemudian title-nya. Title. Nah, title-nya di sini kita ambil, di sini saya sudah buat yang ini. Nah, kemudian untuk description. Description kita ambil dari sini. Oke. Ini sudah ada, kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ada jarak di bawah sama bagian atasnya kita atur karena terlalu mepet dengan bagian login. Kita atur dulu bagian fiturnya. Pertama yang title-nya dulu. Kita hapus margin bawah. Di sini ada nggak marginnya? Nah, ini margin bawah. Kita hapus. Dan bagian fitur kita kasih margin atas. Di sini class name MT.
10 MT10. Oke, jadi seperti ini untuk bagian fitur kita, dan kita kasih ID. Nah, di sini kita kasih ID. Nah, ID-nya kita samakan dengan hero-nya, yaitu navigasinya. Nah, di sini tadi navigasi kita scroll ke atas. Nah, ini untuk features ID-nya. Kita buat ID-nya features. Nah, gunanya supaya apa? Jadi di sini pada saat kita klik fiturnya, dia akan mengarah langsung ke fiturnya yang kita buat. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini fiturnya sudah aman dan hero-nya juga sudah terbuat. Kemudian kita buat untuk testimoni sekarang. Kita masuk ke Prebuild, kemudian kita ambil untuk testimonial. Nah, untuk testimoninya mungkin saya ambil yang ini. Atau kita bisa scroll ke bawah lagi. Kita coba ambil yang ini saja. Jadi kita bisa atur title-nya yang di sini. Kita buka kode, ganti ke React. Nah, ini kita copy dulu dari sini ke sini. Kemudian kita buat komponen untuk testimonial. .jsx. Kita buat komponen. Nah, kemudian kita paste di sini untuk array objeknya yang testimonial sama raw, dan kita tinggal copy yang rendernya. Di sini dia buat komponen dalam komponen. Nah, di sini kita paste dulu komponen pertamanya, kemudian komponen di bawahnya, berarti dari sini sampai ke sini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini untuk bagian sectionnya. Nah, untuk bagian sectionnya di sini kita bisa ganti bagian yang ini ya, yang ini pakai title kita. Ini title, kemudian sectionnya di sini namanya testimonials. Titlenya saya ambil dari sini, yang ini. Kemudian descriptionnya kita ambil dari sini. Oke. Nah, kemudian kita coba daftarkan di home view testimonial. Kita cek tampilannya. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini kita kasih margin bawah ya di sini ya. Margin bawahnya mungkin agak dikit, kita kasihnya di bagian title di sini. MB10. Oke, sudah ada sedikit jaraknya. Sini untuk testimonialnya. Berarti di sini sudah aman untuk bagian hero, fitur, testimonialnya kita tinggal kasih ID. Sini kita kasih ID di bagian sectionnya yang ini. Di sini ID dengan nama. Kita cek di hero, namanya testimoni. Kita cek reload. Di sini mengarah ke fitur, yang ini mengarah ke testimonial. Sudah aman untuk testimonialnya. Kemudian kita buat untuk kontak sekarang. Kita masuk ke sini lagi ke variable. Kita searching untuk call to action untuk kontaknya. Nah, untuk kontaknya kita pakai saja yang simple. Mungkin kita pakai yang nah, mungkin yang ini aja ya untuk kontaknya yang kita buat. Tulis saja kodenya ke React. Ini kita bisa ambil langsung dari returnnya. Kita buat untuk komponen call to action.jsx.
buat komponen LAFCE dan kita paste ke sini. Nah, selanjutnya kita tinggal daftarkan di home view di bagian call to action. Kita cek. Ini sudah ada. Nah, cuman tidak terlalu penuh untuk backgroundnya. Kita cek dulu di call to action. Di sini untuk aturnya MX Auto, kayaknya kita hapus saja supaya kelihatan penuh. Seperti ini untuk kontaknya. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita atur untuk bagian footernya, untuk tampilan dari landing page kita. Atau sebelum itu kita atur dulu ya warnanya supaya matching dengan warna button kita yang di atas. Nah, di sini kita bisa Ctrl V. Kalau tidak salah namanya itu indigo. Kemudian Ctrl H, ganti ke green. Cek dulu. Nah, ini warnanya sudah hijau. Nah, selanjutnya tinggal atur footer. Kita searching dulu untuk footer. Nah, untuk footernya mungkin saya ambil yang ini. Kita masuk ke kode. Ini kita copy bagian React. Nah, ini kita copy dari letaknya yang dibawa sampai ke sini. Oke, kita tinggal buat komponen untuk footer.jsx. Kita buat LAFCA. Kita paste ke sini returnnya. Ini sudah ada untuk footer dan kayaknya kita coba atur untuk styling footernya supaya ada gradiennya. Untuk gradiennya di sini kita hapus BG slide. Kita buat gradien warnanya BG linear to right, linearnya ke kanan, kemudian from white dari putih, dan via green 200 bagi 60 untuk warnanya. Nah, ini kita bisa atur untuk bagian link-linknya juga ini. Kita bisa atur dulu. Nah, pertama itu untuk home. Ini sudah benar. Ini fitur. Mengarah ke fitur. Nah, yang ini untuk bagian testimoni. Ini mengarah ke testimonial. Dan yang di bawah ini untuk CTA. Untuk kontaknya. Nah, helmnya kita hapus. Kita cek tampilannya. Oh, sorry. Kita belum panggil di home view. Sini footer. Ini untuk bagian footernya. Sudah jalan. Untuk tampilan dari web kita. Nah, selanjutnya kita coba atur juga untuk tampilan menu login kita di sini. Nah, untuk menu loginnya kita tinggal atur di bagian komponen dari prebuild untuk login. Login form sudah ada. Nah, ini kita tinggal copy yang kita butuhkan untuk loginnya. Nah, untuk loginnya kita coba pakai yang scroll ke bawah lagi. Nah, mungkin yang ini yang kita pakai. Kita buka kode. Kita ganti ke React. Nah, ini kita bisa copy dulu untuk stepnya. Kita langsung paste di dalam login view. Sini untuk state-nya kita perlu import state. Sini hapus dulu yang ini juga. Kita import untuk use state. Nah, kemudian di return-nya kita copy dari sini ke sini. Nah, seperti ini.
Ini kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya masih seperti ini. Kita harus buat dia rata tengah. Kita bisa buat div di formnya yang ini. Div class yaitu flex, kemudian item center, justify center, min height, screen, dan kita atur untuk backgroundnya bg gray 200 contohnya. Nah, ini kita tinggal tutup divnya di paling bawah setelah formnya. Nah, ini setelah form kita paste ke sini, cek dulu yang tampilannya, kita ubah warnanya ke green, FH, Ctrl V, kemudian Ctrl H. Ini indigonya kita ganti ke green, cek lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Dan ini juga sudah termasuk sign up-nya. Pada saat kita klik link yang ada di sini, nah dia akan mengarah ke halaman sign up-nya langsung. Nah, ini berdasarkan state yang kita buat di bagian atas di sini ya. Nah, ini state-nya. Jadi state-nya itu ada 2. Secara default dia ke login. Dan di sini ada kondisi-kondisi yang dibuat. Nah, contoh isinya kalau state-nya itu bukan login, maka dia akan tampilkan inputan untuk username. Nah, tapi kalau state-nya itu login, berarti bagian inputan name-nya ini bakal tidak tampil di sini. Nah, ini kita ganti juga ya. Di sini please sign up kita ganti, jangan sign in. Kita ganti teks yang di sana. Berarti di sini kita bisa atur bagian yang ini ya. Kita bisa copy yang ini ke sini. Kita ganti berdasarkan state-nya. Jadi kalau state-nya login, tampil login. Kalau state-nya bukan login, berarti tampil sign up. Nah, kemudian di sini kita ganti logonya. Jadi logonya ini cuma berupa SVG biasa. Nah, yang logo-logo yang ini, nah kita ganti pakai Lucid icon yang kita install kemarin. Nah, kita bisa import dulu. Import from Lucid React. Di sini kita ambil dulu untuk icon user to icon, kemudian mail sama log untuk icon-iconnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa atur untuk tampilan iconnya sekarang. Nah, pertama untuk icon yang ini kita hapus SVG-nya. Nah, ini untuk icon username. Sini berarti ambil dari user to icon. Nah, kemudian size-nya 16. Ini kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya ini ya. Ini kita bisa ganti warnanya, color ke green. Nah, tampilnya bakal warna hijau kayak gini. Nah, kemudian tinggal email dan password. Nah, yang ini untuk email. Kita ambil dari icon mail. Size-nya 16, kemudian color-nya green. Dan satu lagi ya untuk password yang ini. Nah, di sini kita ambil log. Kemudian di sini kita tinggal atur size 16 dan kita atur warnanya ke green. Oke, cek dulu. Nah, ini sudah ada warna-warnanya dari sign up dan login sudah teratur. Nah, kemudian kita bisa hapus saja yang forget password karena kita tidak ada untuk fiturnya. Jadi kita bisa hapus saja yang forget password di bagian atas yang ini. Kita hapus. Oke, mungkin seperti ini untuk tampilan login kita. Nah, di sini loginnya dia akan ambil state-state-nya dari name, email, dan password sesuai yang ada di sini. Ini value, form name, handle change-nya berdasarkan fungsi handle change. Ini untuk email. Ini untuk password, value sama handle change-nya. Nah, ini diambil dari sini berdasarkan name dan juga value-nya, targetnya. Jadi dia ambil dari nilai sebelumnya,
kemudian digabung antar name dan juga value yang kita masukkan di inputannya. Nah ini name, nah ini value-nya. Nah selanjutnya kita cek apakah kita dapat nilainya atau tidak di handle submit-nya. Jadi pada saat tombol submit-nya diklik, yaitu tombol submit-nya yang di bawah, yang ini, button tipe submit, dia diklik, dia akan jalankan fungsi handle submit-nya ini. Nah di handle submit-nya kita bisa log form data, inputan data kita, masuk atau tidak. Kita cek, reload, kita inspect dulu. Kemudian kita masuk ke sign up, kita cek di console. Di sini kita masukkan nilainya, reski@mail.com, password 1 sampai 8. Sign up. Nah, ini kita dapat nilainya. Ya, nanti kita bisa olah di dalam backend kita nantinya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan cara kita untuk membangun halaman landing page kita dan juga halaman dari loginnya yang bisa dibilang tampilannya lebih profesional. Karena ada bagian landing page di dalam aplikasi kita dan bagian fitur loginnya. Jadi jika teman-teman ada error atau tampilannya berantakan, silakan tanyakan di grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.